Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk di bulan Februari di minggu pertama untuk menikmati perjamuan Tuhan. Bulan Februari akan diisi dengan tema tentang keluarga. Minggu depan kita akan bicara tentang keluarga yang berdoa dan kita mengingat akan tahun baru Imlek, di mana keluarga hari Jumat biasa sebelum Imlek hari Sabtu, keluarga berkumpul untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya hari Jumat, doa hari Jumat tidak diadakan, tapi di rumah masing-masing, saudara keluarga boleh berdoa. Saudara, ketika saya merenungkan tentang keluarga yang mengasihi, keluarga itu begitu kompleks, rumit. Jangankan orang tua, anak, mertua, menantu, opa, oma, cucu, anak, suami, istri saja. Sudah complicated, sudah rumit, sudah kompleks. Ada keluarga-keluarga tertentu yang saya kenal orang tuanya begitu baik, tapi anaknya tidak tahu berterima kasih atas kebaikan orang tua. Sehingga waktu orang tua, sudah tidak berdaya, maka orang tua bisa ditelantarkan, tidak diurus, tidak diberikan lagi perhatian, karena dianggap orang tua sudah tidak berguna. Baunya juga sudah beda. Ada orang tua tertentu kurang memperhatikan mungkin karena dia mungkin sudah makin tidak berdaya, tidak pikirkan lagi mandi yang baik karena sudah lemah. Jadi anak itu suka mengkritik, mama, papa kok bau gitu. Padahal dulu nggak bau. Itu salah satu bentuk-bentuk kritikan yang seringkali melukai hati orang tua. Padahal bukan orang tua tidak mau mengurus tubuhnya. Itu cuma satu contoh kasus. Ada juga bukan anaknya, tapi orang tuanya. Anaknya sudah menjadi anak yang begitu baik, taat, nurut orang tua, tetapi orang tuanya. Saya pernah ketemu dengan keluarga yang ayahnya bolak-balik kawin cerai, sampai anaknya bingung. Saya sudah jadi orang Kristen, Pak. Bagaimana menghadapi ayah seperti ini? Haruskah saya masih kasih dia uang setiap bulan? Padahal kalau dia dikasih uang, dia pakai untuk yang tidak-tidak. Dan seringkali dia cari lagi perempuan lain, kawin lagi, terus cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Saya bingung juga, kok ada ayah yang seperti ini. Belum lagi nanti saudara mau luaskan lagi urusan mertua dengan menantu. Anak yang baik, ketemu menantu, suami atau istri yang mempengaruhi dia, maka anak ini yang sudah menikah, yang dulu sayang sama orang tua, sekarang lupa sama orang tua, bahkan bisa melawan dan kurang ajar kepada orang tua. Nanti saudara bisa tambah lagi 1, 2, 3, 4, setiap kita punya cerita tentang betapa kompleksnya, rumitnya relasi-relasi di dalam keluarga. Yang saya ingat ketika saya jadi belum menikah, tetangga sebelah saya, kalau dia berkelahi, anak-anaknya berkelahi, itu bisa pakai senjata tajam. Bayangkan saudara. Jadi saudara bersaudara, laki-laki dengan laki-laki kalau berantem, berkelahi, bukannya mulut, tapi keluar pisau, keluar macam-macam benda tajam. Sehingga kalau udah mulai terdengar suara begitu keras, ini pasti lagi ribut tetangga. Dan pasti datang polisi. Bayangkan, polisi sampai datang urusan keluarga. Complicated. Itu sebabnya ketika saya memikirkan tema tentang keluarga yang mengasihi, enggak gampang, keluarga yang mengasihi. Apakah kalau orang tua saya seperti yang tadi saya katakan,
tidak melaksanakan perannya sebagai seorang ayah, seorang ibu yang baik, apakah saya masih harus menghormati orang tua seperti itu? Atau sebaliknya, orang tua yang sudah berjuang, berkorban bagi anaknya, tapi anaknya kurang ajar, apakah sebagai orang Kristen, orang percaya, saya masih harus mengasihi anak-anak seperti itu? Bukankah dalam keluarga seringkali terjadi benturan? Ketika anak yang satu begitu baik, dia memperhatikan orang tua, tapi anak yang lain menghamburkan uang dan selalu bolak-balik, menjadi problem di dalam keluarga. Dan herannya orang tua perhatikan dan bantu terus itu anak yang bermasalah. Sehingga saudaranya yang lain, kenapa papa, mama, papi, mami selalu bantu saudaraku itu? Padahal uang yang aku kasih bukan untuk anak itu, bukan untuk saudaraku, untuk papi, mami. Kenapa papa, mama kasih dia? Waduh, complicated saudara. Kalau saudara mau jadi konselor keluarga, itulah beberapa kisah yang saudara bisa lanjutkan, yang makin hari makin complicated, yang makin rumit. Lalu bagaimana saya merenungkan dan saudara merenungkan tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang keluarga yang mengasihi? Apakah bisa mengasihi kepada pribadi-pribadi yang memang bermasalah? Apakah bisa mengasihi di tempat-tempat yang sulit? Seorang penulis buku D.A. Carson dalam bukunya Kasih di Tempat-Tempat yang Sulit menuliskan di dalam seminarnya, akhirnya dijadikan sebuah buku, bagaimana ketika peristiwa Osama bin Laden menghancurkan WTC 11 September itu, maka banyak terjadi perdebatan. Kita harus tetap mengasihi. Maka dalam satu gereja, dia menuliskan dalam bukunya, ada orang yang berdoa, ya Tuhan berkatilah Osama bin Laden. Di dalam bukunya dia tulis. Lalu ada pihak lain, keluarga-keluarga yang menjadi korban. Saudara tahu ribuan orang mati itu, lebih dari 4.000 ketika menara WTC itu ditabrakkan oleh pesawat. Lalu mereka berkata, kenapa doa seperti itu? Tidakkah kamu ingat bahwa saya adalah korban? Banyak orang yang mati ribuan di dalam peristiwa hancurnya menara WTC itu. Dan kami yang masih hidup ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih, yang tidak ada sangkut paut dengan Osama bin Laden. Kenapa kamu berdoa supaya Osama bin Laden diberkati Tuhan? Wah saudara, ketika saya membaca buku ini, membuka pikiran saya, peristiwa mengasihi dari urusan yang paling besar dunia, sampai ke negara, sampai ke keluarga, sampai pribadi kita, bukan urusan yang gampang. Bukan urusan yang simple. Kalau saudara tidak melihat kebenaran firman Tuhan, D.A. Carson mengatakan banyak orang gagal paham, salah memahami apa artinya kasih Allah. Melepaskan kasih Allah dengan atribut, dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah yang maha suci, Allah yang maha adil, Allah yang murka kepada musuh-musuhnya. Dia ambil hanya satu bagian, Allah yang maha kasih dari perspektif dia sendiri. Hari ini saya meningkat Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Cuma tidak cukup membaca 2 ayat, ternyata harus membaca 3 ayat sebelumnya. Saya akan membacakan sekali lagi ayat 31 sampai 35. Tadi kita sudah membaca ayat 34. Saya akan membacakan bagi saudara. Judulnya adalah Perintah yang Baru. Yohanes 13 ayat 33 sampai ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya. Dia di sini adalah Yesus Kristus, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya setika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, sebelumnya Tuhan Yesus sudah bicara dengan para pemimpin-pemimpin dan orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, bagian perikop tentang perintah yang baru untuk mengasihi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, ternyata ayat itu dimulai dengan peristiwa perjamuan malam pada hari Paskah waktu itu. Yudas ada di situ. Sebentar kita perjamuan kudus. Perjamuan terakhir, the last supper yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya kaget. Kenapa kaget? Ketika Tuhan Yesus bilang, orang yang akan aku berikan roti ini itulah yang akan menyerahkan aku. Dan waktu Tuhan kasih roti itu kepada Yudas, Yudas ambil, apa yang terjadi? Yudas kerasukan iblis. Ngeri gak saudara? Orang ikut perjamuan kudus, bukannya dia diberkati oleh Tuhan, malah setan masuk merasuk dia. Ini apa-apaan? Alkitab tulis. Kenapa saudara? Karena Yudas memang sudah membuka dirinya untuk setan. Memang Yudas sudah membuka dirinya untuk dipakai oleh iblis. Dia tidak pernah bertobat. Dia memang pegang bendahara sebagai bendahara, pegang kas. Tetapi Yudas tidak pernah sekalipun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya mau posisi, dia hanya mau cari keuntungan diri sendiri. Itu sebabnya pada waktu dia terima roti, dia kerasukan iblis. Saudara boleh baca bagian itu. Dan setelah dia kerasukan iblis, kerasukan setan, masih mau kumpul dengan Tuhan Yesus? Enggak mau. Maka dia pergi meninggalkan murid-murid dan Tuhan Yesus yang sedang kumpul bicara tentang aku akan mati. Aku akan menderita di atas kayu salib. Makanya kalau saudara baca ayat yang pertama, poin yang saya mau sampaikan, ayat 31. Sesudah Yudas pergi itu kalimat penting. Sesudah Yudas meninggalkan persekutuan orang-orang percaya yang sejati itu, berkatalah Tuhan Yesus apa? Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sesudah Yudas pergi. Apa maksudnya saudara? Kepergian Yudas meninggalkan perjamuan malam waktu itu dan sudah dirasuk iblis. Sekarang membuka kesempatan bagi Tuhan Yesus. Mempersiapkan hal-hal yang penting diketahui, dipahami oleh murid-muridnya yang sejati. Bahwa sebentar lagi aku akan menderita. Kalau saudara Yudas ada di situ, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Karena dia memang tidak pernah memikirkan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa kepentingan kerajaan Allah. Sebetulnya Petrus pun tidak kalah dosanya dengan Yudas. Petrus juga sama-sama menyangkal. Semua murid diwakili oleh Petrus, aku tidak kenal siapa Yesus Kristus. Menyedihkan sekali saudara. Sudah berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, ngusir setan bersama-sama. Sekarang setannya masuk ke dalam Yudas. Ini mengingatkan saudara dan saya juga. Ketika kita punya posisi peran yang penting, hati-hati. Kita pun harus hati-hati. Karena apa yang kita pernah peringatkan kepada orang, itu bisa berbalik kepada kita kalau kita tidak terus di dalam anugerah Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Petrus sama, tetapi Petrus dia tidak memfokuskan kepada diri ketika dia jatuh, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia nangis, dia menyesal. Kenapa aku sudah menyangkal Yesus Kristus, tapi Yudas tidak. Dia buang uang 30 keping, uang perak itu, dan dia pergi menggantung diri. Itulah Yudas. Itu sebabnya ayat 31 begitu penting. Sesudah Yudas
pergi. Apa maksudnya saudara? Bukankah hari ini kita bicara tentang mengasihi? Mengasihi termasuk di dalam bagian ini adalah poin pertama. Kasih Allah adalah kasih yang memisahkan antara orang yang tidak mau menerima anugerah Tuhan, yang menolak dan melawan Tuhan, dengan orang yang benar-benar menerima anugerah Tuhan. Itu sebabnya di dalam penghakiman terakhir kelak, Tuhan juga yang maha kasih akan memisahkan kelompok domba dengan kelompok kambing. Mana yang gandum, mana yang lalang, jelas kasih Allah. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, akan memisahkan orang-orang tertentu. Di dalam tulisannya, D. Eckerson menuliskan 5 cara Allah. Saya menuliskannya buat saudara supaya memahami. Kita kadang-kadang memikirkan kasih Allah cuma dari 1 cara. Padahal ada 5 cara. Allah menyatakan caranya mengasihi manusia ciptaannya. Yang pertama, di dalam Alkitab, ini semua 5 hal ada dalam Alkitab. Allah di dalam kasihnya, Bapa mengasihi anak di dalam Tritunggal. Tentunya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 oknum ini saling mengasihi. Inilah kasih yang sempurna. Tapi manusia tidak bisa mengasihi sempurna seperti Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Tadi kita sudah baca, Bapa akan mempermuliakan anak, dan anak Yesus Kristus ketika dia taat kepada Bapa harus mati di atas kayu salib. Bapa dipermuliakan dalam ketaatan anak. Apa artinya? Kalau saya merenungkan dalam konteks keluarga, kalau saudara punya anak, anak itu sudah berjuang, dia sudah taat kepada saudara, tapi nilainya baru 60 mungkin yang couple. Anak-anaknya sudah berjuang sekolah baru dapat nilai 60. Saudara sebagai mami, sebagai mama gimana? Aduh nak, kok bodoh banget. Masa cuma 60? Mami udah kasih les kamu matematika, les fisika, les ini, les itu. Mestinya kamu 100 dong, minimal 90. Dia belajar lagi, dapat 90. Terus dia bilang, kenapa cuma 90? Mestinya 100. Dia belajar lagi dapat 99. Kok enggak 100, kalah tuh sama tetangga. Banding terus. Itu kita. Makanya saya bilang orang tua ketika mengasihi anak juga punya kelemahan. Suka membandingkan. Ya udahlah, memang anaknya enggak suka matematika, dapat 60, yang penting bisa lulus bisa lulus Mi. Ya udah puji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ada anak pokoknya harus gini, sampai anaknya stres. Aku maunya enggak masuk IPA. Tapi papa maunya masuk, aku suruh ke IPA. Stres aku, Pak, stres. Banyak kan saudara di antara orang tua seperti ini? Banyak. Sehingga anaknya pergi ke sekolah atau kuliah mau enggak. Dia maunya jadi pemain musik, dia mau jadinya pianis, suruh masuk teknik kimia. Mesti masuk teknik kimia, pergi sana ke UI, pergi keluar. Dia nggak suka, dia sukanya main musik. Saya interview beberapa guru piano. Dia bilang, Pak, saya ini sarjana kimia. Loh, kamu kenapa jadi guru piano? Itu maunya papi saya. Sertifikatnya sudah saya kasih ke papi. Pi, ini sertifikat sarjana kimia buat papi. Terus kamu ngapain? Aku mau jadi guru piano. Loh, itu memang maunya papi saya. Nanti saudara bisa kembangkan. Itu yang saya katakan. Relasi di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh sempurna. Tapi relasi saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, opa, oma, cucu, semuanya punya kelemahan. Maka kita harus memandang terus kepada kasih Bapa kepada anak. Yang demikian taat. Bahkan ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, kalau boleh Bapa, janganlah aku mati di atas kayu salib. Cawan ini berlalu. Tapi kalau enggak boleh, kehendak-Mu lah yang jadi. Hancur enggak hati Bapak? Kalau saudara punya anak, Pi, Pa, Ma, Mi, Bunda, Ayah, pokoknya
papi mami mau apa? Hancur gak saudara hati kita? Pokoknya aku mau nurut. Papi mami, papa mama, segala-galanya. Ayah bunda, segala-galanya buat aku. Hancur gak? Halo, hati orang tua kalau punya anak kayak gini? Kok saudara diam, terlalu serius? Hancur gak hati kita? Kalau anak ngomong begini, aduh nak, papa mama kayaknya dapat durian runtuh. Durian runtuh sekarang susah, di sini mana ada durian runtuh ya, mesti pergi ke pedalaman. Dapat apa ya? Aduh, kamu lebih daripada segala-galanya. Orang tua berkorban setengah mati supaya kamu bisa diberkati, bisa sukses. Inilah kasih Bapa kepada anak yang sejati. Kita bisa meneladani kasih yang pertama ini, cara Allah mengasihi sang anak Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi Bapa. Roh Kudus diberikan karena mengasihi manusia. Tiga oknum ini di dalam Trinitarian tadi, intra-Trinitarian itu artinya di dalam Allah Tritunggal. Terus kasih itu bekerja. Yang kedua, cara kasih Allah ini memelihara seluruh ciptaan. Artinya Tuhan kasih hujan kepada orang baik dan orang jahat. Tuhan tidak pilih-pilih ini matahari buat orang baik aja. Orang jahat jangan kena sinar matahari, biarin aja dia gelap terus. Enggak. Matahari, hujan adalah bentuk kasih Allah supaya manusia bisa menikmati kasih Sang Pencipta. Yang ketiga, kasih Allah merindukan, mengundang, mencari, ingin menyelamatkan orang berdosa. Maka Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena apa? Because of love, karena kasih Allah. Dia mengasihi ciptaannya, dia mengasihi manusia yang ada di dalamnya, supaya manusia ini boleh bertobat, boleh menikmati. Nanti saudara dan saya, ketika seluruh relasi dalam dunia selesai, suami, istri, orang tua, anak semua selesai, relasi ini kita akan punya relasi yang kekal dengan Allah Pencipta, Bapa yang kekal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang dikatakan Alkitab. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang saudara dan saya seringkali enggak suka. Apa ini? Kasih Allah yang bersyarat. Loh, enggak salah Pak. Masa sih Tuhan itu mengasihi saya bersyarat? Maka saudara banyak orang protes. Allah kok punya syarat? Mestinya kan kasih enggak ada syarat-syaratan, pokoknya mengasihi. Enggak. Alkitab menuliskan Allah menunjukkan cara mengasihinya juga dengan syarat. Saudara perhatikan dari Perjanjian Lama, 10 perintah Allah. Jikalau engkau menuruti segala perintahku, Keluaran 20 ayat 6, maka segala berkat ini, Ulangan pasal 28 begitu banyak bicara tentang berkat-berkat yang akan menyertai. Jikalau engkau taat, bersyarat gak saudara? Itu ada kata jikalau. Kalau saudara lihat promosi diskon 90%, 80% pakai ini pakai itu, lihat yang bintangnya tuh, yang tulisannya kecil. Itu syaratnya untuk dapat cashback, untuk dapat diskon, untuk dapat banyak hadiah-hadiah, baca yang kecilnya itu. Cuma manusia gak mau. Ini Alkitab katakan. Ada syarat-syarat tertentu yang Allah berikan ketika hendak menyatakan kasih-Nya. Perjanjian Lama kita bisa membaca dari 10 perintah Allah. Perjanjian Baru kita bisa membaca dari Yohanes pasal 15, tentunya banyak yang lain. Jikalau kamu menuruti perintahku, maka akan tinggal di dalam kasihku. Maka kamu akan tinggal di dalam kasihku kalau kamu menuruti perintahku. Berarti kalau engkau tidak menuruti perintahku, kasihku tidak ada di dalam kamu. Ini kan bersyarat saudara. Tapi kita gak mau, gak pakai syarat-syarat lah. Pokoknya Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Mau saya benar gak benar, mau taat gak taat, mau kebaktian mau gak kebaktian, mau doa gak doa, mau baca Alkitab gak baca. Suka-sukanya saya. Yang pasti Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Nah, ini kacau saudara. Kacau.
Ada nggak orang-orang Kristen seperti ini? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak, saudara. Banyak orang yang maunya Allah mengasihi saya tanpa syarat. Pokoknya Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, Engkau mengasihi aku tanpa syarat ya. Kita tuntut Tuhan, kita lupa Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatakan bersyarat. Ada nggak? Ada. Supaya seimbang yang terakhir, yang kelima. Allah mengasihi juga secara selektif. Selektif itu dia pilih. Kalau pilih nggak pakai syarat sekarang. Nah loh, tadi katanya syarat, sekarang nggak pakai syarat. Jadi Alkitab yang benar dong, maunya gimana? Maunya dua-duanya. Yang bersyarat ada, yang nggak bersyarat juga ada. Perjanjian Lama kalau saudara baca, Tuhan bilang, dikutip oleh Paulus dalam kitab Roma dalam Perjanjian Baru, aku memilih Yakub tapi membenci Esau. Aku tidak mengasihi Esau, tidak memilih Esau, bukan membenci dalam arti Tuhan benar-benar menghukum, enggak. Tapi aku memilih Yakub supaya dari keturunan Yakub muncul 12 suku Israel, muncul anak Daud keturunannya, yaitu Yesus Kristus, anak manusia. Inilah bagian yang saya mau sampaikan ketika kita merenungkan. Baru bagian pertama, Tuhan. Sekarang saya menyadari bahwa ada kasih Allah yang bagian kelima ini. Kasih yang selektif, yang memilih di dalam kedaulatan. Tanpa syarat tertentu. Tuhan gak tuntut syarat. Apakah Yakub lebih baik daripada Esau? Halo? Yakub lebih baik dari Esau? Enggak. Yakub penipu, namanya aja Yakub. Penipu. Kok menipu dipilih sama Tuhan? Enggak salah, mestinya pilih Esau dong. Ini anak yang lebih bagus. Kokonya lebih baik, kayaknya kalem-kalem aja. Kenapa yang dipilih Yakub? Tukang tipu. Ini namanya pilihan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak ada syarat. Bukan karena kebaikan Yakub. Waktu kita protes, salah nih Tuhan. Terus kita lihat diri kita, kamu gimana? Kamu layak gak dipilih oleh Tuhan? Saudara layak dipilih oleh Tuhan? Kalau Tuhan nilai kehidupan kita, latar belakang kita, bisa gak kita? Bisa gak saya berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman, melayani Tuhan? Gak bisa. Bisakah kita disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi? Juga gak bisa. Kacau hidup kita semua. Tapi tanpa syarat, Allah memilih kita di dalam kedaulatannya. Kalau saya merenungkan bagian pertama ini, maka hati saya besar, meneladani kasih Allah. Lalu apa dong yang menjadi bagian kita? Ketika kita memikirkan keluarga harusnya mengasihi, ya ini tugas saudara dan saya. Jalankan saja, kita tetap mengasihi. Kalau sebagai anak ya jangan lupa, orang tua kita sudah tidak bekerja, dia perlu tunjangan, dukung dia. Orang tua juga demikian, memang harus menyiapkan anak-anak, berkorban bagi anak-anak, nggak usah hitung-hitungan. Papi mami udah habis sekian miliar buat kamu ya. Kamu kira-kira mau balikinnya kapan? Waduh. Papi mami udah berjuang, waktu kamu dalam kandungan, waduh berapa sering tuh. Mami kamu gak tidur, mama kamu gak tidur, ngurusin kamu. Sekarang kamu gimana? Berkorban apa kamu? Anak kalau digituin stres gak Bapak Ibu Saudara? Ya elah, ntar gue juga jadi papa mama, saya juga jadi papi mami. Giliran kali pi, giliran kali mi. Kalau anaknya mau protes tapi dia gak berani ngomong. Mari kita kerjakan bagian kita masing-masing. Suami gak usah tuntut istri, istri gak usah tuntut suami. Kerjakan bagian masing-masing. Demikian juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Dalam keluarga, kasih. Kalau kita meneladani Allah Tritunggal, kita menjadi terhiburkan. Tuhan, aku sudah mengasihi saudaraku, tapi saudaraku malah membenci aku, malah dia tidak tahu diri. Terus gimana? Ya sudah, kita memang sudah mengerjakan bagian kita serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti bagian ini, maka kita tidak akan menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mengerjakan bagiannya. Ini yang pertama, Tuhan tahu menjadi Allah. Saudara nggak usah protes, saya nggak usah protes. Dia tahu bagaimana memperlakukan saudara. Cuma kita belum ngerti itu aja.
Kita diperlukan kesabaran. Yang kedua, ayat 33. Ini konteksnya konteks keluarga. Di dalam tradisi Yahudi ketika dikatakan ayat 33, ini konteksnya perjamuan malam. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Hai anak-anakku. Tuhan panggil para muridnya sekarang anak-anakku. Rasul Yohanes sering memakai istilah orang-orang percaya sebagai anak-anak rohani. Betul, saudara dan saya anak-anak Allah. Maka kita bisa berdoa kepada Allah. Bagian ini memang cocok. Di dalam tradisi Yahudi, pada waktu menjelang Paskah, mereka akan mengingat peristiwa bagaimana Tuhan membebaskan bangsanya Israel keluar dari perbudakan Mesir. Maka mereka kumpul keluarga seperti malam Imlek, malam Xinjia bagi orang-orang Chinese, kumpul keluarga, makan bersama, bicara dari hati ke hati. Kalau orang Yahudi ingat, dulu kita keluar dari perbudakan dosa, perbudakan di Mesir, dibelenggu oleh Firaun. Sekarang kita ingat, jangan lupa sejarah, jangan lupa cinta Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, hai anak-anakku, ini bicara dari kedalaman hati. Kalau orang tua sudah bicara dari hati yang paling dalam, dengan cucuran air mata, dengan nada yang lambat, dengan kesedihan mendalam, anak-anak harusnya memperhatikan. Demikian pula kalau anak bicara kepada orang tua, udah dari hati yang paling dalam. Sekarang Tuhan Yesus bicara di hati paling dalam. Hai anak-anakku. Tinggal sedikit waktu lagi. Seketika saja. Terjemahan baru edisi kedua katakan sebentar lagi. Aku hanya tinggal sebentar lagi. Nanti aku tidak ada bersama-sama dengan kamu. Aku akan menjalankan peranku untuk menanggung dosa seluruh manusia. Dan kamu semua akan tercerai-berai. Kamu akan cari aku. Di mana? Tidak bisa ketemu. Karena aku kembali kepada Bapa. Wah, ini kalau perpisahan saudara, namanya perpisahan. Saya nggak tahu saudara yang pernah mengalami pengalaman berpisah dengan orang yang kita kasihi. Aduh, sedih sekali, teringat, terus lihat barangnya teringat, lihat bunga, lihat ini. Wah, semua seolah-olah di mana-mana ada orang yang kita kasihi itu, di jalan, di rumah, di pekerjaan, di dapur, semua tempat. Karena kita mengasihi dia. Perpisahan bukan hal yang nyaman. Itu sebabnya kalau kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, mari gunakan baik-baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada waktu bersama-sama, apakah itu suami, istri, anak, orang tua, cucu, menantu, gunakan baik-baik. Karena waktunya akan memisahkan anggota-anggota di dalam keluarga. Persis seperti Tuhan Yesus katakan, sekarang hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu lagi kita bersama-sama. Bentar lagi aku akan ditangkap dan mati di atas kayu salib. Tuhan ingatkan, persiapkan untuk sebuah perpisahan yang indah. Keluarga yang mengasihi adalah keluarga yang ingat. Ini sekarang ada momen, ada waktu. Kita masih bisa bersama-sama. Sebelum nanti kamu menikah, sebelum kamu berumah tangga, sebelum kamu kuliah, meninggalkan papa mama, sebelum ini, sebelum itu, banyak sebelum. Masih ada waktu. Gunakan baik-baik. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 34 sampai 35 yang tadi sudah kita baca. Mengasihi sebagai sebuah perintah yang baru. Ini adalah pembuktian sebagai seorang murid Kristus. Perintah baru bukan berarti ini benar-benar baru, dulu Tuhan gak pernah cerita tentang mengasihi. Baru kali ini Tuhan Yesus bilang,
kamu harus saling mengasihi. Bukan, saudara. Perintah baru ini dimaksudkan adalah baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Perintah saling mengasihi sudah ada di sana. Tapi perintah yang baru dimaksudkan adalah yang pertama, melalui kematian Yesus yang sebelumnya sudah dilakukan bersama para muridnya dalam perjamuan kudus, diingatkan kembali. Sekarang perintah baru nih. Sebentar lagi aku mengasihi kamu dengan kematianku, pengorbananku. Inilah perintah yang baru. Kamu akan mengingat apa artinya saling mengasihi seperti aku sudah melakukannya. Ini yang pertama, perintah yang baru. Belum pernah ada pribadi yang mati bagi dosa kecuali Yesus Kristus. Perintah baru yang kedua dimaksudkan adalah Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Pada setiap orang supaya bisa saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ingatkan. Inilah perintah yang baru. Bukan perintah baru benar-benar Tuhan gak pernah ngomong, enggak. Tapi baru karena sebentar lagi Yesus akan mati. Kamu akan ingat bagaimana berkorban bagi orang lain. Kamu akan ingat bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam kamu, menolong kamu mengingat apa yang akan dan aku sudah lakukan. Seorang bapak gereja namanya Tertullianus, dia berkata seperti ini. Lihatlah bagaimana orang Kristen itu saling mengasihi. Bagaimana mereka bersedia mati demi yang lain. Tindakan orang Kristen untuk saling mengasihi itu bagaikan magnet yang menarik banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Bagaimana kalau keluarga, anggota keluarga saling gontok-gontokan, saling iri, saling menyerang. Terus tetangganya bilang, lihat tuh si Kristen. Lihat tuh keluarga Kristen, gua gak mau jadi keluarga Kristen. Kenapa? Itu tetangga saya orang Kristen. Tiap hari piring terbang, mangkok terbang, garpu terbang, semuanya pada terbang semua. Aduh, tapi kalau hari Minggu dia ke gereja. Dulu saya pernah tinggal di satu kompleks di daerah Taman Modern sana, di daerah Cakung. Aduh, waktu itu baru menikah, jadi masih sepi, cuma saya dan keluarga itu. Wah, saya berdua. Masih pengantin baru, masih sepi. Itu kalau sudah dengar perang Ukraina lawan Rusia di depan itu, waduh, Hamas lawan Israel, Palestina, waduh, parah saudara, parah. Tapi ntar hari Minggu dia pergi ke gereja, sama-sama. Saya jadi pusing, kok bisa ya, kok bisa ya. Waduh, anaknya kalau udah marah, tadi saya lebih parah lagi kalau sampai panggil polisi. Ini nggak sampai panggil polisi. Tapi benar-benar terjadi. Perang luar biasa. Bagaimana seperti dikatakan oleh Tertullianus. Waktu itu di abad kedua akhir, tahun 100-an. Tertullianus menulis banyak buku. Dia bilang, ini orang-orang yang nggak percaya, bukan orang-orang Kristen pada bicara. Lihat tuh, orang-orang Kristen pada saling menolong, berkorban, mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu menjadi magnet yang begitu kuat. Untuk orang di luar boleh menjadi percaya kepada Kristus. Waktu saya mengingat bagian ini, saya ingat terakhir satu teolog namanya Francis Schaeffer. Dia berkata, kasih adalah apologetik terakhir. Francis Schaeffer seorang yang membela kebenaran Alkitab. Banyak orang-orang ateis melawan dia. Dia buat satu tempat di Swiss, namanya El Abri. Boleh datang semua orang dari berbagai suku, bangsa, jenis apapun, pendidikan, boleh datang. Boleh tanya apa aja. Francis Schaeffer akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, khususnya mengenai Allah, iman, dan sebagainya. Maka banyak orang datang di Swiss. Waktu saya sempat kuliah di Kemayoran, murid daripada Francis Schaeffer, dia datang, dia mengajar. Memang beda, saudara. Dia mengajar dari hati. Dia bisa bicara doktrin yang sulit tapi dengan cucuran air mata. Doktrin yang sulit tentang Allah itu dia bisa nangis. Karena kasihnya. Pantas saya bilang. Maka Francis Schaeffer ini dia katakan kalau engkau berdebat. Engkau bicara tentang imanmu kepada orang yang gak percaya atau sesama orang Kristen.
jangan lupa, akhirnya kasih adalah apologetik terakhir. Artinya, kalau saudara udah berdebat, jangan sampai akhirnya saling menghina, melecehkan. Saya sering dengar, Pak, itu di Facebook, waduh ngeri Pak. Maksudnya ngeri gimana? Itu orang sampai menghina-hina sambil melecehkan, menjelekkan, menghina lawan bicaranya secara teologi, bla 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 bla. Akhirnya orang di luar kekristenan, ya kayak begitu jadi orang Kristen, kayak begitu jadi teolog. Gak perlu kali saudara. Kalau kita tahu kebenaran akan memberikan pembuktiannya. Kita memang bertanggung jawab menyampaikannya. Tapi urusan orang itu mau menerima atau tidak terima, ya gak usah dikata-katain, gak usah dihina-hina. Wah, ngeri sekali. Benar kata Francis Schaeffer, dia bukan orang kacang-kacangan, bukan orang remeh-temeh, ini orang hebat, terkenal, pemikir dan teologian yang sangat menghidupi firman Tuhan. Hari ini, mari kita ingat dalam konteks keluarga kita. Apakah kasih Allah sungguh kita hidupi dalam keluarga? Ketika kita sudah mengasihi orang tua kita, anak kita, lalu dia menolak, lalu dia memberontak, apakah saudara tetap bisa belajar dari kasih Allah tadi ketika Yudas sudah pergi, baru Yesus bicara. Kita maunya semua anak-anak kita, cucu menantu, jadi anak-anak orang yang baik, orang tua kita, semua anggota keluarga kita. Saudara berkata, saya rindu supaya jadi anak baik. Tapi kalau dia memilih untuk cari jalannya sendiri, apakah saudara harus berontak sama Tuhan? Yang kedua, kita diingatkan saudara, bahwa ketika kita sudah mengasihi, ingat Tuhan lebih mengasihi kita. Benar-benar menghiburkan ketika saya merenungkan, hai anak-anakku. Tidak ada penghiburan lebih besar kalau Tuhan menyapa kita, menghibur kita. Engkaulah anakku yang aku kasihi. Yang terakhir, mari kita, ketika kita sudah mengasihi, jadikan ini perintah yang baru. Perintah yang baru mengingat kepada Kristus yang sebentar kita peringati dalam perjamuan kudus. Juga kita diingatkan, kalau kita mengasihi, seperti Tertullianus tadi berkata, kita masuk dalam keluarga kita, belajar tahan diri. Karena apa? Perintah baru itu Tuhan lanjutkan supaya jadi bukti. Bukti apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling apa saudara? Mengasihi. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, mengingat diri kita di dalam konteks keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita meneladani kasih Allah di dalam keberagamannya ketika Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita? Seringkali saudara dan saya kita lupa bagaimana seharusnya bertindak, bersikap ketika hal-hal tertentu yang kita harapkan tidak terjadi kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri. Seorang ahli berkata, kasih Allah itu berbicara di dalam pola yang beragam, yang merefleksikan keragaman hubungan yang sedang dia jalani sebagai pribadi. Allah itu pribadi. Saudara juga pribadi, saya juga pribadi. Maka ketika kita berinteraksi di dalam anggota keluarga, ingatlah cara Allah berinteraksi di dalam kasih-Nya. Tuhan, lihatlah setiap jemaat-Mu dan hamba-Mu dalam segala jatuh bangun dan kegagalan kami mengasihi. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kami akan perkataan-perkataan firman, supaya ketika kami berjumpa dengan kasus-kasus yang sulit, harus bagaimana mengasihi orang-orang tertentu. Tuhan, ingatkan kami akan firman-Mu ini. Demi Kristus kami berdoa.
dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin.